2022 itu saya diajak oleh teman-teman saya untuk ikut pertandingan master. Waktu itu saya seringkali menolak. Oleh karena saya merasa bahwa saya sudah pasang ring jantung. Pasang 3 ring jantung. Ya. Tapi saya pada akhirnya setelah istri saya meninggal pada tahun 2021 ya. Sebelumnya itu istri saya nggak pernah mengizinkan ya, untuk ikut. Lah ya. Betul, karena dia khawatir. Ya. Nah, setelah istri saya meninggal, saya juga merasa kesepian dan banyak teman-teman mengajak saya untuk olahraga renang. Jadi disitulah saya hampir beberapa hari sekali kita berenang bersama-sama dengan teman. Mereka ngajak saya untuk ikut dalam pertandingan. Nah, saya harus tanya dulu dokter jantung saya, apakah saya diizinkan untuk ikut atau tidak. Jadi saya mulai mengikuti pertandingan demi pertandingan sampai sekarang ini sudah beberapa kali event saya ikut dan berhasil untuk memenangkan beberapa nomor. Itu yang membuat saya selalu bersukacita dan bersyukur pada Tuhan. Saya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan banyak berdoa untuk pertandingan. Nah, tahun 1985 saya mengalami boleh dikata musibah. Istri saya itu mengalami sakit yang sangat berat, parah, sampai keadaannya sangat kritis. Tuhan sengaja kasih kita masalah, bukan Tuhan kejam. Tapi justru dengan masalah itu kita semakin mengandalkan Tuhan. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya, Yunus Timotius, di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sebuah podcast rohani Kristen, di mana di podcast ini saya mengundang narasumber saya atau tamu saya untuk berkisah tentang kehidupannya, berkisah tentang kesaksian yang dia alami sebagai pertolongan dari Tuhan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam profesi, dan sebagainya. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, karena itu wajib bagi kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih dengan narasumber atau tamu saya di episode kali ini adalah Bapak Insinyur Tatang Budiarto MA. Beliau adalah seorang perenang internasional tingkat master. Di usia beliau yang sudah menginjak 76 tahun. Sebentar lagi, 2 bulan lagi 77 tahun. Sebuah usia yang harus kita syukuri bisa memasuki usia ke 76-77 tapi tetap berprestasi. Ya, kita akan tahu nanti ada beberapa prestasi beliau, tapi kali ini kita akan fokus kepada prestasi beliau di bidang olahraga renang tingkat master. Segera kita berbincang dengan Pak Tatang. Shalom Pak Tatang. Shalom. Wah, luar biasa. Seingat saya kita pertama kali dulu ketemu di tahun 1982. Aduh, tuh ingatannya seorang Pak Tatang yang 76 menjelang 77. Ingat ya, 42 tahun lalu kita pertama kali ketemu dan kenal Pak ya. Dan kemudian kali ini kita ketemu lagi Pak di podcast. Terima kasih banyak Bapak sudah bersedia hadir. Oke, Pak Tatang yang saya kenal dulu adalah seorang penatua dari sebuah gereja GKBB. Itu yang saya kenal dulu ya. Kedua yang saya kenal adalah Bapak seorang pengusaha, anggota dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Tapi 42 tahun kemudian saya tahu, ini dengan medali-medalinya dengan ini ya, menjadi seorang perenang. Mari Pak cerita ini. Bagaimana ceritanya Bapak bisa terlibat di dunia renang, bahkan sampai bertanding di tingkat internasional dan meraih prestasi-prestasi. Silakan Pak.
Memang dalam kehidupan saya merasakan Allah itu sungguh sangat baik. Ya, sungguh sangat-sangat baik. Saya mengenal dunia renang pada waktu masih belasan tahun. Waktu umur 15 sampai umur 19. Remaja ya? Iya betul. Jadi saya aktif menjadi atlet juga, tapi masih tingkatan Jawa Barat pada waktu itu. Tapi setelah saya kuliah dan mulai kerja sedikit-sedikit, kemudian punya pacar juga, akhirnya saya meninggalkan dunia renang dan saya sibuk dengan urusan lain, dengan kuliah, dengan sekolah, dengan cari uang, kerja, dan lain sebagainya. Baru pada tahun 2022, saya ini diajak oleh teman-teman saya untuk ikut di dalam kejuaraan-kejuaraan master. Tapi meskipun di kurun waktu sejak kuliah sampai 2022 kan tidak pernah meninggalkan renang sama sekali kan? Oh iya, tidak. Tetap berenang-berenang ya. Betul. Happy-happy saja. Tapi happy-happy aja. Okay. Main-main. Terutama sama anak-anak, sama cucu. Hobi ya. Hobi ya, betul. Tapi di 2022 itu saya diajak oleh teman-teman saya untuk ikut pertandingan master. Waktu itu saya seringkali menolak, oleh karena saya merasa bahwa saya sudah pasang ring jantung, pasang 3 ring jantung, ya. Tapi saya pada akhirnya setelah istri saya meninggal pada tahun 2021, ya, sebelumnya itu istri saya nggak pernah mengizinkan ya, untuk ikut lah ya. Betul, karena dia khawatir. Ya. Nah, setelah istri saya meninggal, saya juga merasa kesepian dan banyak teman-teman mengajak saya untuk olahraga renang. Jadi disitulah saya hampir beberapa hari sekali kita berenang bersama-sama dengan teman. Mereka ngajak saya untuk ikut dalam pertandingan. Nah, saya harus tanya dulu dokter jantung saya, apakah saya diizinkan untuk ikut atau tidak. Ya. Nah, saya tanya dokter jantung di Jakarta, ternyata diizinkan. Boleh. Dia katakan bahwa Bapak ini sebetulnya lihat kondisinya ya boleh aja. Aman-aman ya, saja. Aman, tidak khawatir. Ya. Oleh karena Bapak ini pada waktu pasang ring, itu oleh karena medical check up. Diketahui ada penyumbatan. Iya. Jadi bukan karena serangan jantung. Kalau kena serangan jantung baru pasang ring, nah itu yang bahaya. Jadi saya berbesar hati pada waktu itu, tanya lagi sama dokter di Bandung, jawabannya sama. Opinion. Betul. Jadi saya mulai mengikuti pertandingan demi pertandingan sampai sekarang ini sudah beberapa kali event saya ikut dan berhasil untuk memenangkan beberapa nomor. Itu yang membuat saya selalu bersukacita dan bersyukur pada Tuhan. Karena saya tahu bahwa segala sesuatu ini boleh terjadi hanya oleh karena anugerah Tuhan. Ya. Karena seseorang yang mau bertanding itu betul-betul mengandalkan Tuhan. Saya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan banyak berdoa untuk pertandingan. Oleh karena apa? Karena kita kena flu aja nggak bisa ikut pertandingan. Meskipun sudah daftar jauh-jauh hari, kita kena flu atau tiba-tiba kaki cedera atau ada luka, kita nggak bisa ikut. Jadi sebelum bertanding itu diperiksa kesehatan dulu ya oleh panitia ya? Kesehatan tidak diperiksa, tapi kita harus mengisi formulir. Oh, menyatakan bahwa saya sehat. Ya, jadi apabila terjadi sesuatu di dalam event pertandingan itu, yaitu tanggungan sendiri. Jadi ya kita yang sudah mengetahui kondisi kita, jadi jangan memaksakan diri gitu ya. Kalau betul seperti yang Bapak katakan, ada flu, bilang sehat. Ya, ada luka, bilang sehat. Oke. Jadi itulah yang membuat saya semakin giat, semakin banyak bersyukur juga pada Tuhan, karena selama ini saya mengikuti pertandingan, saya tidak pernah mengalami apa-apa. Itu satu yang disyukuri. Betul. Biasanya saya kalau sehari-hari seringkali ada gangguan perut, ya gangguan pencernaan. Nah itu yang saya khawatirkan. Kalau pas menjelang waktu pertandingan, saya sakit perut, ya pasti saya akan
akan batal mengikuti satu pertandingan batal, itu. ataupun kalau ikut ya mulai terganggu lah ya. Prestasinya juga ya susah kan. Namanya bertanding kan gak hanya sekedar main, gak sekedar tanding, gak sekedar berenang. Ini kan kompetisi. Betul. Oke. Tapi puji Tuhan selama mengikuti beberapa pertandingan semua dalam keadaan fit. Betul. Nah itu luar biasa. Luar biasa. Itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Ya. Karena tadi mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan. banyak berdoa juga sebelumnya. Oke. Bisa diceritakan. Tadi kan diajak oleh teman 2022 kan? Betul. Mungkin diajaknya kan ayo kita berenang lagi kan cuma begitu kan? Baru kemudian didorong ayo ikut pertandingan gitu kan. Nah, pertandingan pertama yang Pak Tatang ikuti, masih ingat di mana dan hasilnya apa? Waktu itu saya ada rencana ikut pertandingan di Kuching, Malaysia. di Malaysia. Itu bulan Desember tahun 2022. Tapi pas kita mau berangkat, salah seorang teman kita meninggal. Jadi kita batal berangkat. Kemudian saya ikut event berikutnya yaitu di Jakarta. Di event White Shark. Swimming namanya? Championship. White Shark. White Shark. White Shark Tahun 2023. 23. Bulan Maret. Maret 2023. Selanjutnya bisa dijelaskan juga di event itu pesertanya siapa dan dari mana? Pesertanya ya ada dari Bandung, dari Jakarta, dari Semarang, dari Surabaya. Nasional. Betul, nasional. Ya. Tapi ini diadakan bukan oleh Aquatic Indonesia, Ya. tapi diadakannya oleh perkumpulan. Klub ya, Iya. atau perkumpulan ya. Oke, jadi para penonton dulu kita tahu dan kenal bahwa olahraga renang di Indonesia itu induk organisasinya disebut PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Kalau sepak bola kita tahu PSSI ya. Nah, tapi rupanya sejak tahun berapa ya Pak ya ternyata terjadi pergantian nama, tidak lagi menggunakan nama PRSI tapi menjadi Aquatic Indonesia. Iya. Tahun berapa itu ya? Itu belum lama ya, Belum tahun lama ya? 2023. Kurang lebih ya. Iya, Jadi makanya Bapak tadi tidak disebut PRSI ya, Iya. tapi menyebut Aquatic Indonesia. Indonesia. Oke. Jadi tidak diadakan oleh Aquatic Indonesia, tapi diadakan oleh satu perkumpulan dan diikuti oleh berbagai peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Iya. Oke, Bapak itu pertama kali ya ikut Itu ya? pertama kali. Nah, setahu saya juga namanya master itu kan ada pengelompokan ya Pak ya, kelompok umur ya. Iya. Jadi bagaimana ini pembagian kelompok umurnya nih? Itu master mulai dari umur 25, 25. kemudian per 5 tahun. Itu ada kelompok mulai per 5 tahun. 25, 29. 25, 29, 30, 34, dan seterusnya. 35, 39 dan seterusnya. Sampai 85, 89. Masih ada yang berenang. Betul. Tapi udah nggak ada lagi yang ikut. Yang ikut cuman seingat saya cuman sampai umur 83. 83. Betul. Kalau Pak Tatang sendiri waktu tahun 2023 pertama kali mengikuti kejuaraan itu berarti Bapak waktu itu usianya 75 ya? Betul. Oke. Masuk di kelompok 75. 75, 79. Kemudian jarak yang ditempuh? Itu ada 25 meter, 25 meter. ada 50 meter. Dan 50 meter. Gayanya? Saya utamakan gaya dada dan gaya bebas. Gaya dada dan gaya bebas. Setahu saya Pak, gaya bebas banyak yang bisa. Tapi kalau gaya dada itu masih bisa juga banyak ya. Yang paling susah itu gaya apa? Gaya kupu-kupu ya Pak? Gaya kupu-kupu. Wah, itu yang paling berat Pak ya. Iya. Oke, sesuai dengan usia Bapak hanya turun di jarak 25 dan 50 dengan dua gaya yaitu gaya bebas dan gaya dada. Apa hasil yang dicapai di pertandingan pertama itu Pak? Waduh, saya agak lupa ya itu ya. Oke ya. Tapi saya dapat juga medali emas ya beberapa. Dan medali perak juga ada. Dan juga dapat piala pada waktu itu. Apa itu bedanya medali dengan piala? Piala itu diberikan kepada pemenang seri. Kan kalau pertandingan ada beberapa orang, ada serinya kan. Ya, setiap kali bertanding itu kan 8 orang maksimal. Ya. 8 lintasan. 8 line. Ya. 8 line.
Nah, pemenang dari line ini dikasihkan piala pada waktu itu. Itu hanya sekali-kali, hanya cuman di acara event White Siak aja. Selanjutnya saya nggak pernah ada acara ada seperti piala itu. ya. Nggak ada. Yang biasanya cuma ya juara 1 emas, juara 2 perak, juara 3 perunggu, cuman itu ya. Oke. Tapi di event pertama Bapak mengikuti kejuaraan secara resmi, walaupun itu di tingkat nasional, tapi ini yang bertanding loh, dan bertanding itu lawan nggak ada yang lemah gitu kan. Tapi puji Tuhan Bapak berhasil meraih medali dan sekaligus piala. Iya. Gimana rasanya waktu itu Pak? Rasanya ya senang aja. Senang ya. Dan itu menambah semangat saya untuk ikut event berikutnya. Tebakan saya Pak, waktu pertama kali itu mungkin ada deg-degan juga ya. Aduh ini bisa nggak gitu ya, berhasil nggak. Tapi begitu berhasil, rasanya ingin lagi ikut gitu ya. Iya. Dan terutama yang paling saya takutkan pada waktu itu event pertama itu ketika loncat dari jump start. Ya. Oke. Apa masalahnya? Dari start block. Iya, start block itu. Start block itu kan tingginya 80 cm sampai 1 meter di atas air. Oh, oke. Jadi lumayan tinggi gitu. Jadi lantai dulu kan, baru kemudian start blocknya. Iya. Dan dari start block itu ke air. Iya. 80 sampai 1 meter. Antara 80 meter. Iya, jadi kalau dia loncat menuju ke 1 meter gitu. Betul. Apa resiko atau apa masalah yang menjadi beban pikiran Bapak waktu itu? Nah, soalnya saya juga agak khawatir ya, ketika berdiri di start block itu, ya agak gemeteran gitu. Oh, dan memang nampak tinggi gitu ya? Iya. Nah itu pertama kali. Oke. Tapi sesudahnya ya udah biasa sekarang. Ya. Kekhawatiran sudah lewat, apalagi ada prestasi. Oke. Artinya teman-teman yang pernah mengajak Bapak, mendorong Bapak, itu wah udah mulai bilang kan, nah ini tuh ternyata kan kamu bisa kan. Mereka juga ikut senang lah ya. Iya. Pokoknya semua senang. Semua senang ya. Oke, itu karena yang mereka juga pada dapat gitu. Oke. Itu yang pertama. Kebetulan berlangsungnya di Indonesia, di Jakarta. Berikutnya apa lagi yang Bapak ikuti? Banyak sekali event ya. Di Jakarta ada event GBM, ada event Nika, kemudian di Jawa Tengah juga ada event di Semarang, ada di Magelang. Itu semua masih tingkat nasional atau sudah ada yang internasional ya? Ada. Oh, ada juga yang sudah internasional. Karena di bulan Juli itu kita ikut Festival Akuatik Indonesia. Festival Akuatik Indonesia. Itu kejuaraan Indonesia sebenarnya. Karena di situ di pertandingan bukan hanya renang master, tapi renang umum juga. Yeah. Kemudian renang indah, estetik. Kemudian polo air dan juga loncat indah. Oh, berarti diadakan oleh Pengurus Besar Akuatik Indonesia. Betul, ya? Iya. Sekaligus Gerjurnasnya ya. Betul. Oke. Itu untuk tingkat nasional. Ya. Bapak ikut kelompok masternya? Ikut itu. Kemudian waktu bulan Desember 2023 ada event Indonesia Open. Di situ diikuti secara nasional, tapi juga banyak dari orang luar. Dari Singapura, Malaysia, kebanyakan dari Asia Tenggara. Oke. Iya. Berarti lawannya udah semakin berat. Udah semakin berat. Iya kan? Tadinya lawan bangsa sendiri, sekarang lawan bangsa asing. Ada tambahan. Tambahan asing. Berarti beban juga makin nambah ini. Ada pengaruhnya itu pada jantung atau Tuhan bersama saya atau gimana Pak? Enggak, selama ini saya nggak merasakan apa-apa ya. Oke. Dan saya juga kan masih check up rutin sama dokter jantung. Yeah. Dan mereka katakan semua baik-baik saja. Aman-aman saja ya. Yeah. Oke. Nah, di apa namanya tadi, festival atau apa? Festival Akuatik Indonesia. Festival Akuatik Indonesia. Nah, Bapak tetap turun di 25 dan 50 serta bebas dan dadah. Kalau Festival Akuatik Indonesia udah nggak ada event 25 meter. Oh, jadi berapa? Adanya 50 meter. Oh, sudah nggak ada toleransi lagi ya. Kalau di Indonesia Open juga 50 meter. Minimal. Minimal. Kalau 25 itu karena kasihan aja ya.
Udah tua-tua ya. Iya. Tapi kalau secara resmi hanya ada minimal 50 meter. Oke, jadi Bapak mulai mengikuti yang 50 meternya saja Iya, gitu. dengan 2 gaya. Betul. Oke, hasilnya Pak? Hasilnya ya dapat emas juga ya. Oh, puji Tuhan. Dapat emas juga ya? Iya. Oh, semakin membesarkan hati ini Pak. Internasional loh. Iya. Kemudian ikut lagi kan Singapore Master. Singapore Master itu juga open. Kita orang Indonesia boleh ikut. Orang dari Thailand, orang dari Filipina, dari Malaysia ikut juga gitu di Singapore Master. Ya, Nah di situ juga saya ya puji Tuhan berhasil juga. dapat juga. Berhasil juga. Jadi saya udah ikut selama ini 2 kali di Singapura. Yaitu tahun 2023 dan kemarin tahun 2024. Singapura saja sudah 2 kali. 2 kali ya. Di Indonesia yang tingkatnya juga antar bangsa sudah pernah ikut berapa kali? Baru sekali. Baru 1 kali. Yang Soalnya itu festival. diadakannya bulan Desember. Jadi kemarin diadakan Desember 2023. Jadi total 3 kali mengikuti kejuaraan yang sifatnya internasional. 1 kali di Jakarta, 2 kali di Singapura. Ada di negara lain? Belum ya? Belum. Oke. Belum. Itu kan sebenarnya Indonesia Open, kemudian Singapura Open yang Bapak ikut 2 kali, itu kan sebenarnya bukan kejuaraan resmi ya dari Bukan. internasional ya. Betul. Karena ada ya kejuaraan internasionalnya ya. Tapi sebetulnya itu resmi juga. Oh gitu. Tapi jangkauannya masih terbatas. Terbatas. Ya. Kalau kejuaraan dunia, ada seluruh dunia. Nah, kejuaraan dunia itu nanti bulan Juli Agustus 2025. Ada rencana ikut? Ya, rencana ikut. Oh, kita tunggu hasilnya ya dan kita Soalnya doakan. puji Tuhan saya masuk limit entry-nya. Oke. Apa yang dimaksud dengan limit entry? Limit entry itu ya kita ada batasan limit di mana kita boleh ikut serta di dalam event itu. Jadi nggak semua orang mau ikut, tinggal daftar nggak boleh ya? Ya, kalau limitnya nggak masuk ya nggak bisa ikut. Nggak boleh. Jadi Ya, kriteria untuk ikut di seluruh kelompok umur itu adalah kamu harus memenuhi limit yang ditentukan oleh panitia. ya betul. Kemudian ada satu ketentuan Pak, kalau itu nggak tercapai waktu bertanding, Tapi biasanya terseleksi dulu oleh federasi masing-masing. federasi akuatik di negara masing-masing. Masing-masing. Ya. Ketika kita kan di World Aquatic Indonesia. Ya. Aquatic Indonesia ya udah punya data-data kita. Betul. Jadi rasanya nggak akan ada yang di bawah limit diikut sertakan gitu. Gitu ya. Jadi kalau batas limit udah aman lah ya. Ya aman. Nggak ada manipulasi lah ya kayak manipulasi umur. Ya. Itu ada ya kita mesti lampirkan paspor atau KTP kan. Ya, supaya adil kan. Betul. Nanti melawan yang memang tidak seimbang umurnya kan ya nggak fair ya, nggak sportif ya. Oke. Jadi ada rencana nanti Juli dan Agustus 2025 Betul. akan mengikuti kejuaraan dunia resmi. Ya. Itu resmi. Kok berani Pak? Tapi untuk kemungkinan menang itu rasanya impossible. Oh, begitu. Ya, impossible. Kan seumuran semua Pak. Dan belum tentu mereka berdua loh. Tapi saya lihat hasil yang terjadi di Doha, ya tahun 2024 kan diadakan di Doha. Itu yang umur kelompok 75, 79. Ya, itu kelompoknya Pak Tatang ya. 75, 79. Itu 50 meter gaya dada aja mereka rata-rata 41 detik. 50 meter gaya dada. Sedangkan limit entry-nya itu 1 menit 3. Saya sendiri prestasinya baru 50 detik. Jadi untuk bisa 9 detik mengimbangi mereka itu harus turun lagi 9 detik. Kecuali mereka waktu pertandingan rata-rata 51, 52 semua ya. Tapi itu satu hal yang jarang terjadi dan mungkin mustahil terjadi. Nggak mungkin. Karena soalnya pesertanya banyak. Banyak ya. Bisa belasan orang. Ya. Jadi itu biasanya ada semifinal dulu dan sebelum final yang 8 lintasan itu ya. Lain. Oh jadi sekaligus sekali ini. Kalau banyak kan terjun, satu kolam itu kan hanya bisa. Nah kan dia catat waktu. Oh. Jadi ada beberapa seri, kemudian dilihat waktunya. Jadi pemenangnya itu
dilihat dari waktu tercepat. Oh, jadi ada 20 ya 20 berenang aja. Betul. Nanti dilihat mana yang terbaik, itu yang menang. Betul. Kita berenang hanya 1 kali. Iya. Dan olahraga renang adalah salah satu olahraga yang terukur. Beda kan sepak bola, yang diunggulkan bisa kalah. Tapi kalau olahraga renang seperti lomba lari juga itu olahraga terukur. 1 detik saja itu sudah sangat berharga sekali. Ya toh? Beda mungkin 0,0 sekian detik Pak ya. Itu sudah juara. Yang beda ini sudah nomor 2 dan nomor 3. Jadi memang ya saya bisa mengerti, bukan pesimis tapi memang ini realistis Pak ya. Iya, realitanya gitu. Iya, jadi kalau sudah selisih 9, saya bisa menang. Iya, ngibur diri boleh-boleh saja. Tapi semua perenang tahu kan batasnya ya Pak ya. Iya. Kalau batas saya hanya 50, saya berenang sehebat apapun paling 49. Betul. Paling 48. Iya. Tapi tiba-tiba 41. Nggak mungkin. Tiba-tiba nggak mungkin. Iya, nggak mungkin ya. Oke. Kalau gitu apa tujuan Bapak ikut kejuaraan renang? Pokoknya udah pernah ikut kejuaraan dunia resmi, itu udah menyenangkan. Oh itu ya. Iya, suatu kebanggaan juga, gitu. Karena nggak semua orang bisa ikut. Nah, itu dia. Itu karena ada limit entry-nya. Betul. Jadi kamu punya uang, bisa pergi ke sana. Kamu punya keinginan kuat mau ikut, tetap tidak boleh. Iya toh? Betul. Karena limitmu itu tercapai atau tidak. Jadi itu ya, jadi kriterianya. Dan ketika Pak Tatang ternyata bisa mengikuti, artinya udah lewat limitnya, tercapai limitnya, dan tercatat sebagai peserta dan kemudian bertanding, itu sebuah kebanggaan pribadi dan juga bangsa. Betul. Karena membawa nama negara juga kan Pak. Iya. Saya lihat foto Bapak di tepi kolam renang dengan apa? Merah putih. Merah putih. Jadi merah putih berkibar di Indonesia Open, di Singapura Open, dan nanti di mana kejuaraan dunia 2025? Di Singapura. Di Singapura. Tadinya di Rusia. Oh, rencananya. Tapi karena Rusia itu berperang dengan Ukraina, dipindahkan ke Singapura. Oke, dan lebih dekat dengan kita. Iya. Berarti supporter bisa lebih banyak Pak. Bisa. Ya, mau keluarga, mau teman-teman yang datang bisa lebih ini ya. Oke. Pak, dari pengalaman Pak Tatang dari 2022 diajak kemudian ikut bertanding sampai hari ini persiapan kejuaraan dunia, apa hal yang baik, yang penting yang Bapak dapat dari semua peristiwa kejuaraan itu Pak? Yang terpenting untuk saya sih kesehatan ya. Kesehatan itu ya penting untuk saya oleh karena memang saya sudah hidup sendiri. Dulu waktu istri saya masih hidup, kalau saya sakit kan saya masih ada yang merawat, yang melayani. Tapi sekarang ini saya menyadari gitu. Kalau saya sampai sakit, nah itu sangat riskan untuk saya. Ngerepotkan anak. Betul. Ya. Jadi saya punya prinsip saya harus punya badan yang sehat. Itu sebabnya saya rajin olahraga, rajin senam, latih angkat beban juga sedikit-sedikit dan terutama berenang. Jadi tujuan utama sih untuk berenang. Ya, untuk jadi, kesehatan. Tanggung jawab Bapak kan bisa disebut sebagai atlet kan? Bisa kan disebut atlet sekarang ya? Yeah. Atletnya internasional lagi. Ada tanggung jawab untuk secara sadar menjaga kesehatan diri. Iya. Itu manfaatnya, itu hikmah Bapak bisa mengikuti pertandingan-pertandingan itu ya. Karena kan nggak bertanggung jawab, mau ikut pertanding makan sembarangan, tidur sembarangan, segala-galanya sembarangan, latihan pun sembarangan. Nah, itu kan tanggung jawabnya sudah mulai muncul ya Pak ya. Nah, apalagi Pak, ada hikmah lain yang Bapak dapatkan jadi selama selain ini? Kesehatan ya kita juga mendisiplin diri kita. Mendisiplin untuk tidur lebih cukup gitu, tidur cukup, makan terkontrol, kemudian berolahraga, ya
itu satu hal yang saya kira penting juga untuk kehidupan setiap manusia ya, mendisiplin diri. Iya. Menjaga kesehatan, Jaga mendisiplinkan diri. Ada lagi? Ya, Bapak dapatkan hikmahnya? Ya, lebih bergantung juga pada Tuhan. Itu yang penting. Itu dia. Betul. Disebutkan terakhir, tapi untuk menekankan itu yang paling penting. Karena kalau kita kena sakit sedikit aja udah nggak bisa ikut. Udah sia-sia latihan selama ini kan? Sia-sia semua. Betul. Jadi penyerahan, pengharapan dan mengenalkan Tuhan itu yang hikmah ya. Mau latihan berdoa, mau berangkat tanding doa, semakin kencang lagi doanya. Apalagi menjelang hari hanya semakin dekat sama Tuhan. Itu hikmahnya Pak ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi ada banyak kan cara kita untuk bisa lebih dekat sama Tuhan Pak ya. Dan ada yang hamba Tuhan bilang, Tuhan sengaja kasih kita masalah. Bukan Tuhan kejam. Tapi justru dengan masalah itu kita semakin mengandalkan Tuhan. Betul. Semakin kita membutuhkan Tuhan. Tapi coba kita gak ada masalah. Doa pun nanti aja lah. Ya baca firman, nanti aja lah. Kenapa? Karena gak ada masalah. Jadi ketika mempersiapkan diri itu pertandingan, itu wadah untuk kita tetap dekat dengan Tuhan. Iya. Oke. Pak, hal-hal yang ringan dari olahraga renang yang Bapak jalani dan tekuni sejak 2022 sampai sekarang Pak ya. Ini mungkin informasi buat para penonton kita. Ya. Pak, kalau Bapak atau siapapun yang bertanding dan ini tingkatnya internasional. Artinya bisa di Asia, bisa di Eropa, bisa di Amerika, bisa di Afrika kan? Sementara musim kan beda. Itu bisa Januari, bisa Desember. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau ternyata pertandingannya diadakan di Eropa dan pada bulan tertentu, di mana saat itu sedang temperaturnya dingin. Nah, mungkin Bapak belum pernah ngalami ya. Tapi mungkin ada informasi, ada pengetahuan bagaimana mengatasi sebagai perenang. Aduh, dingin nih. Kalau sepak bola dia pakai ini ya, sarung tangan. Kalau renang gimana kan? Buka baju Pak ya, terjun ke air yang dingin. Itu bagaimana Pak? Itu ada ketentuannya Pak. Iya. Jadi ketentuan dari World Aquatic ya. Untuk kolam pertandingan itu suhu airnya harus 27 derajat Celcius. Oh, nah inilah perlunya informasi ini ya. Jadi jangan pikir waktu dingin airnya juga dingin gitu ya. Jadi itu sama dimanapun juga. 27 derajat Celcius. Itu standar airnya. Iya. Aman dong Pak. Aman. Cuma mungkin ya waktu mau menjelang itu ya udah apa boleh buat ya. Kan ruangannya nggak mungkin dibuat suhunya. Dan ruangannya juga harus indoor. Oh, indoor. Nggak bisa yang outdoor gitu ya? Kalau misalkan kejuaraan dunia, event internasional, kemudian hujan lebat atau badai salju ya gimana tuh? Wah kalau begitu aman dong Pak. Iya. Airnya temperatur sudah ada minimal. Ruangan pun sudah diatur demikian, aman dong ya. Betul. Jadi kita orang Indonesia yang tidak punya 4 musim, aman dong ya. Iya aman. Oke. Jadi penonton kita yang sudah usia 25 udah master kan? Iya. Oke lah. 40 tahun ke atas yang di olahraga lain kan sudah pensiun itu kan. Di olahraga renang tetap bisa bertanding 50, 60, 70 bahkan 80. Dan jangan khawatir, aduh saya nggak kuat dingin. Aman ya. Aman ya. Nah itu yang pertama informasi yang bisa Pak Tatang bagikan sebagai orang yang sudah berkecimpung. Satu lagi Pak, untuk mengenai makanan, adakah pantangan untuk para perenang atau makanan yang dianjurkan? Seingat saya Pak, kacang hijau. Bapak pernah dengar? Iya. Kacang hijau itu dikonsumsi karena itu katanya bisa membuat menahan rasa dingin. Nah, jadi kalau latihan pagi-pagi mau nggak mau apa? Kan internasional yang ada pengaturan suhu. Di Indonesia mana bisa tempatnya terbuka lagi. Nah,
Pernah dengar Pak ada informasi yang seperti itu, pantangan untuk berenang, nggak boleh makan ini makan itu, ataupun yang disarankan ada? Ya, terutama kalau kita mau bertanding, kita jangan terlalu kenyang. Oh, Jadi perut jangan terlalu banyak diisi. Isi protein, ya itu penting. Misalkan telur rebus, kemudian pisang. oh, Pisang juga bagus, ya. Dan yang saya dengar dark coklat juga. oh, itu juga bagus. untuk Dianjurkan energi, ya. ya. Lemak gimana Pak? Kenapa? Lemak, Lemak. ya. Ya lemak mah dikurangin lah. Walaupun hobi, walaupun suka dan walaupun enak gitu ya, itu tidak baik bagi atlet, bagi perenang juga ya Pak ya. Iya. Harus dikurangi ya. Oke. Yang dianjurkan tadi Pak itu tadi ya, makanan yang protein, Protein, kacang-kacangan. itu kacang-kacangan bagus ya, juga. termasuk Ya. kacang hijau ya. Ya. Oke, baik Pak. Saya kenal Bapak kan sejak tahun 82 sebagai pengusaha dan sebagai penatua di sebuah gereja, yaitu gereja GKPB. Ya. Nah, sekarang baru saya tahu Bapak adalah seorang perenang kelas master tingkat internasional. Mungkin penonton bisa juga tahu siapa ini Pak Tatang yang saya kenal ya. Bapak lahir di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Sudah berapa episode ini Pak? Tiap kali saya tanya lahir di mana? Cirebon, Cirebon, Cirebon. Banyak sekali Pak tamu saya dari Cirebon. Kali ini ternyata lahir di Bandung. Oke. 76 tahun yang lalu. Oke. Kemudian tinggal di Bandung, kuliah di Bandung. Di mana dulu kuliah Pak? Di Unpar. Unpar. Teknik. Di Unpar saya menyelesaikan teknik arsitektur. Oke. Kemudian setelah menjadi dosen beberapa tahun saya melanjutkan ke ITB. S2 di ITB. Tapi saya tidak selesaikan, saya pindah ke STTB, Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Bandung. Itulah MA-nya. Iya. Oke. Jadi panggilan saya memang ke situ. Oke. Tapi setelah lulus dari Parahyangan jadi arsitek, Bapak saya ingat dulu pernah punya kantor ini Pak ya, biro arsitek ya? Pernah ya. Oh. Dan kalau saya tidak salah, saya ketemu dengan putranya Pak Tatang, dia yang lanjutin Pak ya? Perusahaan? Enggak, Bukan? beda. Oh, beda Dia lagi? bikin perusahaan baru sendiri. Oh, bukan meneruskan, bikin sendiri. Nggak mau dia, oh kamu enak dong ya anak tinggal nerusin Bapak, dia bikin sendiri. Enggak. Oh jadi perusahaan yang Bapak bikin itu waktu itu bagaimana? Ya, udah tutup aja. Oh tutup aja. Soalnya waktu itu kan saya terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah ini kita Jadi mau. akhirnya saya tinggalkan lah Oke. pekerjaan arsitektur itu. Ini yang kita mau tanyakan Pak. Sejak kapan Bapak mulai aktif dalam pelayanan? Ya, saya bersyukur sekali ya pada tahun 1972 saya mengalami kelahiran baru. Oke. Dan atas anugerah Tuhan yang luar biasa, di situ saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tahun 72. Itu tahun 72, di mana umur saya sudah 24. Sebelumnya saya tidak bisa menyadari atau mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Boleh tahu, sebelum 72 itu Bapak Kristen atau bukan Kristen? Kristen. Oh, sudah Kristen. Tapi belum lahir baru. Iya, belum punya satu kesadaran apa itu Kristen kecuali hanya Kristen-Kristenan. Iya. Oke. Apa yang terjadi tahun 72 sehingga Bapak tidak lagi hanya sekedar Kristen KTP, tapi betul-betul menyadari siapa itu Yesus, kenapa kita butuh Yesus dan sebagainya. Ada peristiwa apa? Waktu itu saya mengikuti persekutuan doa di rumah pacar saya. Dan di situ saya mulai mengerti ya apa artinya kekristenan. Kemudian saya mulai pada akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian tahun 1982 saya menemukan satu wadah yang tepat untuk saya melayani, yaitu Full Gospel Businessman Fellowship International. Itulah tahun kita ketemu ya Pak Itu ya? tahun 1982. Dan saya mulai mencoba aktif di situ.
Nah, tahun 1985 saya mengalami ya boleh dikata musibah. Oh. Istri saya itu mengalami sakit yang sangat berat, parah, sampai keadaannya sangat kritis. Waktu itu dia mengalami usus pecah, ya, jadi darah keluar sebegitu banyaknya sampai pada akhirnya transfusi udah nggak bisa masuk lagi. Dokter sudah angkat tangan. Disitulah saya berlutut, saya menjerit pada Tuhan. Saya berjanji akan melayani Tuhan. Oh. Kalau Lebih sungguh lagi. Iya, Kan sudah melayani kan? Istri saya sembuh. Sudah melayani, tapi melayaninya masih asal-asalan. Iya, itu dia. Ya, nah itu Jadi masih asal-asalan. Tapi saya berjanji akan melayani dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau Ya. Tuhan tolong ya. Ya, terjadi mujizat. Wow. Istri saya sembuh, sempurna sembuh. Kemudian saya mulai lebih aktif lagi di Full Gospel sampai saya jadi presiden chapter tahun 85, jadi presiden chapter. Yeah. Kemudian tahun 85 itu juga ketika diadakan MOB Malam Oikumene Bandung ya di Gelora, pada waktu itu begitu banyak orang yang bertobat dan panitia menanyakan siapa yang bersedia untuk menyediakan rumahnya sebagai follow up pertobat. Dan saya mengajukan rumah saya. Kalau Dan saya nggak salah mulailah. apa di Cipaganti sana ya, daerah Cipaganti ya? Enggak, waktu itu di Setiabudi. Oh, Setiabudi. Di Setiabudi. Jadi kita mulai follow up para petobat di situ. Ada teman-teman yang melayani, ya saya hanya menyediakan rumah aja. Ya. Kemudian dari situ berkembang lagi sampai pada akhirnya saya tahun 1988 bertemu dengan 2 orang teman, ya, dan kita sepakat untuk mendirikan sebuah gereja yang baru di Kota Bandung. 88 itu ya? 1988. Itu sekitar pertengahan tahun. Nah, kita sendiri kan semua businessman. Ya. Saya kontraktor, arsitek, kemudian teman saya itu yang satu direktur perusahaan tekstil, kemudian yang satu lagi dari asuransi. Jadi kita semua nggak punya latar belakang pengetahuan teologi yang cukup gitu untuk membangun sebuah gereja dan mengembangkan juga. Jadi kita minta bantuan ya dari Surabaya, Bapak Yeremia Rim, almarhum. Dia kirimkan Bapak Bambang Wijaya untuk bantu kita. Ya. Ya, pada akhirnya ya sampai sekarang Pak Bambang menetap di Bandung. Iya. Iya. Padahal sebenarnya karena dikirim oleh Pak almarhum Yeremia Rim ya. Dikirim untuk 3 bulan tadinya. Kemudian kita bertanya 6 bulan, setahun, 2 tahun, sekarang 35 tahun. 35 tahun ya. Bahkan beliau menjadi ketua umum dari sinode gereja ini Pak ya. Udah lewat itu. Iya pernah kan? Pernah. Iya, pernah. Dalam saat masih dia di Bandung kan? Betul. Sekarang juga masih di Bandung. Iya dan tetap di Bandung ya. Iya. Oke. Jadi Bandung ini luar biasa ya. Jadi saya sangat bersyukur Tuhan bisa membawa saya sedemikian rupa sampai saya bisa ya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu melayani. Oke. Tahun 88 bersama dengan 2 orang teman yang saya kenal juga ya mendirikan sebuah gereja. Dan sekarang gereja itu sudah menjadi besar. Salah satu yang besar di Kota Bandung. Padahal dimulai dari tahun 88 oleh 3 orang. Puji Tuhan. Dan punya sekolah tinggi teologi ya. Iya, puji Tuhan. Yang baru kemarin diresmikan. Ya, oke. Tentu membangun sesuatu tidak mudah. Mengembangkannya tidak mudah. Memeliharanya tidak mudah. Semua tahap itu tidak mudah. Bisa sedikit cerita Pak, kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya, sehingga penonton gak hanya lihat hebat ya, luar biasa ya, bagus ya, tapi gak pernah dia tahu bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk bisa mencapai yang disebut dengan hebat dan bagus itu. Nah, apa yang terjadi Pak dalam perjalanan 88 sampai sekarang ya, saya bilang kalau orang datang ke gereja yang Bapak bangun bersama teman 88 dulu kan beda kan dulu dengan sekarang kan?
gedungnya apa segala macam. Nah, bisa bagi pengalaman Pak. Kalau kesulitan sih pasti ada ya. Pasti ada. Masalah itu pasti ada. Tapi yang penting adalah kesehatian di antara kita para pengurus, para pemimpin. Kalau kita sehati dan kita berdoa sama-sama minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Dan Tuhan lakukan hal-hal yang ajaib di tengah kita. Ada begitu banyak hal ajaib di tengah kita. Kita mulai jemaat kebaktian perdana di Queen Theater. Queen Theater. Queen. Di kompleks King Shopping Center. Di situ kita mulai. Oh, dulu ada mall 2, ada King, ada Queen. Bukan. King Shopping Center. King. Tapi ada gedung bioskop Queen di situ. Oh, ya karena gedungnya sendiri Jadi sudah. gedung bioskopnya itu namanya Queen. Queen Theater. Queen Theater yang ada di gedung King Center. Betul. Oke, di sana mulai. Ya, kita mulai di sana. Tapi di sana kan kapasitasnya hanya 450 orang. Jadi baru beberapa kali udah kepenuhan. Wow. Akhirnya kita pindah ke Galaxy Theater Di mana itu? komplek King Shopping Center Masih. juga. Jadi ada Masih. Queen Theater, ada Galaxy. Waktu itu. Dan itu lebih besar. Galaxy itu kapasitas 1.100. Oh, oke. Waktu itu gedung bioskop yang terbesar Di Bandung. di kota Bandung. Dan itu pun penuh. Ya, belum penuh sekali Tapi ya. pokoknya sudah lebih daripada yang Queen ya. Karena sesudah itu ada kejadian kebakaran. Ya, King kebakaran. King musibah. kebakaran. Waktu itu semua peralatan kita, semua aset-aset kita terbakar habis. Waduh, itu Habis. kesulitan yang terjadi waktu itu ya. Ya. Tempat Waktu itu kita di Queen Theater kita beli perlengkapan sound system seadanya, masih bisa menjangkau ya. Tapi kemudian ketika kita masuk ke gedung Galaxy yang kapasitas 1.100, kita harus beli sound system lagi Ya, betul. yang memadai Ya. untuk gedung sebesar itu. Ya. Dan juga sound system teater itu nggak bisa dipakai sama kita. Sound system gedung bioskop itu beda Ya, sama betul, sound betul. system kita Ya, untuk musik. yang diperlukan untuk khotbah. Jadi kita beli segala macam. Nah, kemudian saudara Chongqing yang punya Pemilik ya. Daniel ya, Chongqing, dia tawarkan satu tempat untuk kita simpan alat-alat. Dia bilang daripada setiap pagi ngangkutin alat ke gedung bioskop ya, udah saya kasih pinjam tuh tempat di pinggir ya, di samping. Jadi kita punya tempat, semua barang kita taruh di situ. Sound system, semua alat musik, perlengkapan apapun juga kita simpan di situ. Kebakaran habis semua. Itu yang jadi Awalnya capek, ya bawa pulangkan kembali. Iya. Sekarang dikasih kemudahan, simpan di situ, nggak capek. Iya. Tapi begitu terjadi musibah, habis. Habis semua. Waduh, gimana ya perasaan pengurus waktu itu Pak ya? Iya, pada waktu itu. Tapi luar biasanya mereka sehati. Itu. Kejadian itu ya tengah malam kejadiannya, pagi-pagi kita udah kumpul di sekretariat. Di sekretariat kita kumpul semua. Jadi semua pengurus tanpa ada pemberitahuan apa-apa ya, Datang kumpul semua. Kumpul. Itulah sehati itu ya. Kesehatian betul. Kita berdoa di situ. Berdoa sampai kita putuskan. Waktu itu kejadiannya hari Kamis. Ya, sampai singan itu ya. Hari Kamis kejadiannya waktu Kamis itu malam. kebakaran. Kamis Jadi malam. banyak orang bertanya-tanya, ini GKPB Fajar Pengharapan akan ngadakan kebaktian nggak hari Minggunya? Iya, tuh. Di mana? Waktunya tinggal 3 hari. Ah. Kita kerahkan semua pengurus untuk cari tempat. Akhirnya kita dapat di restoran Golden Palace, Oh, Asia Afrika. Asia Afrika. Kita sempat melayani di sana ya, kebaktian di sana sampai akhirnya kita ditawari kontrakan di Jalan Pasir Koja. Pasir Koja 58. Ya. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 89. Oh, setahun ya. Masih tahun 89. Jadi belum setahun gereja kita udah pindah-pindah terus. Dari Queen ke Galaxy kemudian ke Golden Palace, kita Pasir Koja. ke Pasir Koja. Itu juga luar biasa. Kita kan baru habis-habisan kebakaran waktu itu. Habis-habisan. Jadi recovery-nya juga Kita butuh waktu ya.
harus kontrak tempat, otomatis kita juga harus sediakan kursi, peralatan, sound system, segala macam yang diperlukan, ya. Karena gereja itu banyak sekali keperluannya. Kebutuhannya ya. Puji Tuhan, tiba-tiba ada orang yang kirim uang untuk bayar kontrakan. Jadi kita nggak keluar uang untuk kontrak. Dan luar biasanya orang itu sampai sekarang kita nggak tahu. Sudah 35 tahun kita nggak tahu orangnya siapa. Itu bentuknya transfer atau uang tunai? Kasih emas. Kasih emas, LM. Logam mulia ya. Logam mulia. Kita nggak tahu siapa yang ngasih. Tapi jumlahnya pas untuk kita kontrak. Ya itu luar biasa pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang bikin, siapa yang bisa bikin gitu Pak ya? Tapi kalau kita pikir rencana Tuhan itu indah, sangat-sangat indah. Kalau kita netep terus di galaksi, kita itu nggak akan seperti gereja sebenarnya gitu. Gereja itu kan pelayanannya bukan hanya ibadah minggu. Kita pelayanannya counseling, kemudian ada banyak hal lah. Sekolah minggu, remaja, ada sekolah wanita. Minggu, ada remaja. Kalau kita netep di galaksi, kita nggak akan bisa berkembang. Tapi dengan kita pindah ke Pasir Koja, kita punya ruangan yang cukup banyak. Sekolah minggu jalan, remaja jalan, banyak hal lah. Kita juga bisa ngantor di situ. Betul. Jadi kita bisa melayani setiap hari kepada jemaat. Jadi kita bisa membentuk satu gereja yang utuh. Fungsinya betul-betul bisa berjalan. Semuanya komplit. Luar biasa kan Tuhan. Betul. Menuntunnya mungkin dengan cara yang mungkin kita maunya sih jangan begitu gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa pakai cara kita. Kita harus ikut apa caranya Tuhan. Dan satu lagi, nggak boleh ngomel apapun yang Tuhan lakukan ya Pak ya. Waktu barang-barang kita, aset kita semua terbakar habis, waduh hati kita hancur. Iyalah. Semua campur baur lah ya. Tapi ternyata rencana Tuhan indah. Ya, saya sih bukan bagian dari GKPB waktu itu. Dengar cerita begini aja saya udah bisa bayangkan lah. Ada sedihnya, ada kecewanya. Mungkin 1-2 orang bilang, kok kenapa Tuhan? Mungkin jadi kan, bisa jadi ya. Tapi apapun waktu itu, hancur leburnya perasaan, seluruh fasilitas yang mahal lagi. Tiba-tiba semua nggak berfungsi, hilang, habis karena terbakar. Ya, sangat-sangat bisa dimengerti bagaimana ini. Tapi yang luar biasa, walaupun secara manusiawi ya Pak ya, kekecewaan, kesedihan, mungkin juga kemarahan, tapi tetap sehati. Dan kemudian bangkit kembali, dan hasilnya sekarang kita bisa lihat. Luar biasa. Tuhan gak pernah memberikan yang buruk kepada kita. Walaupun lewat kejadian mungkin dianggap buruk sekalipun. Tapi hasilnya tetap indah pada waktunya. Karena usia. Itu sekolah tinggi teologi itu STT kita itu dirikan dari tahun 1991. Kita udah pindah-pindah gedung. Ini gedung yang baru dibangun aja. Kita meresmikan gedung jadi bukan meresmikan pendirian STT Inti, bukan. Iya. Intinya 91. Gedungnya 91, yang baru kemarin ya. Gedung yang baru ini. Rasanya sih di Bandung itulah gedung STT yang terbagus ya Pak ya. Rasanya belum ada kan di beberapa Bandung ada beberapa STT. Saya juga sudah pernah mengundang salah satu ketua STT yang ada di Bandung menjadi narasumber. Saya tahu luasnya, saya tahu gedung-gedungnya, kampusnya. Ya, kita patut bersyukur, berbangga. Sepanjang pengetahuan saya, gedung yang baru kemarin diresmikan itu adalah gedung yang paling bagus, paling megah, paling lengkap. Berapa lantai Pak? 5 lantai. Dengan fasilitas yang memang betul-betul kita bilang Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Tapi tempat kuliah saya juga dulu bagus tuh. STTB yang punya Hok Im Tong. Yang di Pasteur? Di Pasteur. Itu bukannya bukan pinjamnya gedung sekolah Pak?
Itu kan satu yayasan Gedungnya tersendiri, STT-nya. tersendiri. 5 lantai juga. Itu udah lama itu. 5 lantai juga 4 lantai kalau nggak salah, tapi luas sekali tanahnya. Tapi kalau fasilitasnya dengan lihat gedung yang punya Inti sekarang kan, wah inilah gedung yang pasti dambaan dari seluruh STT yang ada. Kami punya setengah dari ini pun udah rasanya udah senang banget. Apalagi bisa sama, apalagi melebihi. Iya. Itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Udah pernah lihat ya ke sana. Wisuda kemarin saya hadir 2 kali, dan waktu peresmiannya saya ada sesuatu sehingga saya nggak sempat hadir waktu itu. Iya. Tapi dari gambar, dari foto, dari video yang saya lihat, jadi kesan saya begitu. Inilah gedung yang rasanya gedung STT yang terbaik yang ada di Kota Bandung. Juga beberapa STT yang sempat saya datangi di berbagai daerah, rasanya ini yang Tuhan kita luar biasa. Iya, amin. Oke, Pak, Bapak usia tidak muda lagi. 76, 2 bulan lagi 77. Apalagi kira-kira yang Bapak ingin capai di usia yang menjelang 77 tahun ini, Pak? Saya tadi sudah katakan bahwa saya ingin badan yang sehat. Satu. Dan doa saya setiap hari, saya tidak ingin ketika saya meninggal, saya menyusahkan orang-orang lain, terutama keluarga, anak, mantu, cucu. Saya mau ya kalau Tuhan mau panggil, memang panggil aja. Ya, saya siap setiap saat. Saya inginnya seperti Paulus, bisa finishing well, mengakhiri pertandingan yang baik dan memelihara iman. Nah itulah yang saya inginkan, yang saya harapkan. Tapi di samping itu ya saya ingin mencurahkan semua tenaga saya selama saya masih hidup untuk pelayanan Tuhan. Ya, jadi selama ini saya masih juga melayani di kematian, itu yang paling banyak saya layani, di kedukaan. Ya, dan juga pernikahan, ya kebanyakan pelayanan keluarga. Jadi saya juga banyak melayani konseling pranikah sampai ke pemberkatan. Iya. Ada keributan suami istri datang kepada Pak Tatang. Betul. Gitu ya. Pernah saya jam 2 malam ditelepon. Jam 2 pagi tuh Pak. Jam 2 pagi ya saya ditelepon, ada seorang suami yang mau bunuh diri. Ya saya harus datang ke sana jam 2 pagi. Oh, biasanya yang stres itu istri ya. Apanya? Yang stres itu biasanya istri ya. Iya. Ini suami yang mau bunuh diri. Suami. Wah lu. Jam 2 pagi saya harus datang ke sana. Berarti kebayang ya masalahnya itu ya. Iya. Oke. Hidup adalah Kristus. Selama kita hidup berarti mati kita adalah keuntungan. Mati keuntungan. Berarti selama kita hidup kita harus terus melayani. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan, kita siap. Karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Tatang sudah hadir dan sudah berkisah tentang kehidupan Bapak, tentang olahraga yang Bapak tekuni 2 tahun terakhir ini. Dan nanti tahun 2025 akan menuju ke kejuaraan dunia. Juga pelayanan Bapak yang bisa menjadi berkat bagi para penonton kita. Usia bukan halangan untuk tetap melayani. Usia bukan halangan untuk tetap berprestasi. Iya. Tapi ya itu harus jaga kesehatan. Jangan bilang, aduh udah tua. Gitu ya. Akibatnya kebaktian. Nantilah minggu depan boro-boro untuk melayani Pak ya. Untuk kebaktian aja, aduh di rumah aja deh. Kita tetap bisa fit. Tidak hanya beribadah. Tapi bisa melayani, sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Amin. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus berkati. Ya. Demikian para penonton perbincangan saya, kisah yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Tatang Budiarto MA, baik di olahraga yang beliau geluti selama 2 tahun terakhir,
sampai mendapatkan medali-medali baik emas, perak maupun perunggu, dan itu semua mewakili bangsa dan negara Indonesia. Bahkan nanti tahun depan akan mengikuti kejuaraan dunia di usia, berarti tahun depan udah 77 ya, 77. Tetap bisa melayani, itu kemurahan Tuhan. Dan kita doakan Pak Tatang tetap bisa berprestasi nanti dan juga tetap bisa melayani sampai Tuhan Yesus panggil dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami tetap berharap Bapak Ibu para penonton bantu kami. Podcast Rohani adalah podcast yang sedikit sekali ada di Indonesia dan kami menjadi salah satu di antaranya. Dukung kami dengan doa, dukung kami dengan memberikan subscribe, like, dan share sehingga kelanjutan dari podcast ini tetap bisa terjaga. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Saya Yunus Timotius. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di episode yang akan datang. Amin.